Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang sudah berhadir di sini, baik yang menyaksikan di live di Facebook ataupun yang langsung terlibat di kelas. Terima kasih yang sudah berhadir. Ini tepat di jam 11 dan sekarang sudah jam 11. Kita mulai lagi kajiannya. Ini bagian ke-7. Alhamdulillah sudah sampai pada bagian ke-7 dan hari ini kita akan membahas sedikit sebagaimana janji saya kemarin. Saya akan mencoba membahas klausula masa di dalam yang juga mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan agar pemahaman kita bersama dalam klausula perikatan dan klausula pemilihan itu bisa lebih paripurna dan bisa lebih mudah untuk dipahami. Baru saja saya juga melaunching salah satu video berupa animasi. Alhamdulillah saya ketemu dengan hobi lama tapi dengan cara yang baru, yaitu membuat animasi yang berisi tentang bagaimana penanganan dampak pemangkasan anggaran. Itu mudah-mudahan ada yang sudah menonton pada YouTube saya. Kita akan mulai seperti janji saya kemarin. Saya akan membagikan pada bab yang lalu, itu pada bab 3 di bagian jangka waktu pelaksanaan saya sempat menjanjikan bahwa kita akan membahas masalah lingkup terkait masa di dalam dokumen. Nah, lingkup masa ini kadang-kadang juga membuat kita sering salah menafsirkan pada saat kita menyusun dokumen pemilihan. Pokja pada saat review itu harus memastikan PPK mengerti betul bahwa masa-masa atau jangka waktu pelaksanaan yang tertuang di dalam kontrak itu PPK betul-betul memahaminya. Karena sehingga misalkan ketika kita tanyakan pada saat rapat review, misalkan ini berapa masa pelaksanaan, kemudian PPK biasanya merefer kepada waktu yang tersisa. Jadi misalkan ini masih ada waktu 3 bulan, ya sudah masa pelaksanaan pekerjaannya 3 bulan saja. Nah, ini kepada sering kali terjadi di pengalaman saya selaku Pokja. Nah, sehingga ini juga mengganggu meningkatkan risiko dalam proses pengadaan barang jasa, padahal ya waktu yang tersisa misalnya 3 bulan, 90 hari, 120 hari itu termasuk juga waktu-waktu atau masa-masa yang terkait tidak hanya dengan masa pelaksanaan pekerjaan, tapi juga ada masa yang lain. Ada waktu pemilihan. Nah, kadang-kadang waktu pemilihan dipilih yang paling paling minimal. Risiko sudah tertuang dalam jadwal. Salah satunya mitigasi risiko yang harus kita lihat. Sanggah. Ini berarti kalau misalkan sanggah adalah merupakan bagian proses, maka mestinya sanggah ini juga menjadi perhitungan dalam mitigasi risiko penyusunan jadwal pemilihan. Sehingga kita tidak menyusun jadwal pemilihan berdasarkan waktu minimal yang menafikan masa sanggah. Kemudian tiga risiko masa menjawab sanggah. Kemudian ada mitigasi risiko untuk pekerjaan konstruksi, ada sanggah banding. Kemudian ada mitigasi risiko terkait jadwal menjawab sanggah banding dan seterusnya. Nah, ini harusnya menjadi satu pertimbangan yang utuh sehingga PPK dalam menyusun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan masa pelaksanaan kontrak dan masa kontraknya ini harus paripurna sehingga mereka bisa berarti tidak bisa nih waktu yang tersisa 3 bulan memang, tapi setelah kita kurangi dengan waktu ideal tender, waktu mitigasi risiko terkait dengan SPPBJ, mitigasi risiko terkait dengan jaminan pelaksanaan dan seterusnya, maka kemudian tersisanya bisa saja cuma 1 bulan atau cuma 2 bulan. Nah, ini kemudian akan berdampak kepada kualitas mutu pada spesifikasi. Spesifikasi kan seperti yang kita ketahui terkait value for money, ada 5 aspek yang harus kita ketahui, yaitu aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek lokasi, aspek waktu. Maka ketika aspek waktu ini menjadi berubah, di aspek lokasi juga akan terpengaruh, aspek sumber terpengaruh, aspek kuantitas juga terpengaruh, dan aspek kualitas juga terpengaruh. Di dalam manajemen proyek ada salah satu saja ini teori tentang biaya mutu waktu atau BMW.
biaya mutu waktu ini saling mempengaruhi. Jadi kalau waktunya sempit, kualitasnya pengen bagus, maka waktunya pasti panjang. Demikian sebaliknya. Jadi kalau misalkan harganya HPS-nya adalah yang terendah, kita ingin kualitas yang terbaik, waktunya juga panjang. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita pertimbangkan bersama dalam rangka menyusun masa pelaksanaan ini. Nah, setidaknya dari regulasi saya bisa mencatat ada 3 nomenklatur atau klausula masa. Yang pertama adalah masa pelaksanaan kontrak. Yang kedua adalah masa kontrak. Yang ketiga adalah masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketiga hal ini jarang sekali atau sering kali dinafikan atau tidak diperhatikan dalam penyusunan dokumen pemilihan. Padahal ini sangat berpengaruh sekali, terutama tadi kita bisa lihat di bab 3 di IKP disebutkan jangka waktu pelaksanaan. Nah, ini akan saya coba bahas sesuai janji saya kemarin. Setidaknya kalau kita melihat, ini saya tampilkan, nah ini yang garis merah ini dari mulai penunjukan atau yang sering kita sebut SPPBJ itu mulai SPPBJ sampai dengan PHO. Ini merefer kepada konstruksi karena masa pelaksanaan konstruksi itu jauh lebih kompleks dibandingkan yang lain. Tapi pengadaan barang pun sama. Pengadaan barang pun sama, hanya saja pengadaan barang tidak memerlukan masa pemeliharaan karena sudah disubstitusi dengan garansi atau sertifikat garansi dari pabrikan. Nah, kita lihat di sini apa dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah masa pelaksanaan kontrak. Dasar hukumnya ada di pasal 52 ayat 1, di mana di situ disebutkan bahwa masa pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan SPPBJ. Nah, yang menetapkan SPPBJ kan adalah PPK, kemudian penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak, atau berakhirnya kontrak. Nah, inilah yang dimaksud dengan masa pelaksanaan kontrak. Jadi masa pelaksanaan kontrak titik awalnya adalah mulai SPPBJ. Maka kita harus berhati-hati. SPPBJ adalah awal mula perikatan, tapi awal mula perikatan yang belum terformalisasi di dalam perikatan kontrak. Berarti ini masih berupa, kalau kita bisa ini kan namanya agreement atau MOU ya. MOU, Memorandum of Understanding dulu, bahwa di SPPBJ ini surat penunjukan penyedia ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, dan kesepahaman ini harus dibicarakan pada saat rapat persiapan SPPBJ. Ini berlaku tidak hanya untuk pengadaan konstruksi, tapi juga pengadaan yang lain, yaitu pengadaan barang juga harus ada yang dimaktub dalam rapat persiapan SPPBJ. Nah, kemudian awalnya adalah pada saat SPPBJ, berakhirnya kapan? Kalau kita baca di pasal 52 tadi, itu jelas sekali. Berakhirnya adalah pada saat penghentian kontrak. Ini kalau misalkan pekerjaan tidak selesai, penghentian kontrak. Tapi kalau pekerjaan selesai, berakhirnya kontrak. Nah, maka kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini, maka yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak ini. Jadi masa pelaksanaan kontrak itu dimulai dari SPPBJ sampai dengan, nah ini sudah saya betulkan, sampai dengan berakhirnya atau penghentian kontrak. Nah, berakhirnya kontrak itu berarti dari mulai SPPBJ sampai FHO. Kalau dalam konstruksi ini ya, dalam konstruksi ini sampai FHO, final handover. Berarti sudah melewati masa pemeliharaan. Untuk pengadaan barang tidak ada FHO, yang ada hanya berita acara serah terima akhir yang kalau kita konotasikan ini PHO dan FHO-nya pada tanggal yang sama. Jadi
untuk pengadaan barang. Untuk pengadaan jasa lainnya bisa terdiri dari dua, ada yang cuma berita acara serah terima saja, berita acara serah terima akhir, ada juga yang jasa lainnya yang memerlukan pemeliharaan. Misalnya kalau terkait dengan jasa lainnya itu sewa. Nah, sewa, kemudian bisa juga karoseri mobil. Nah, karoseri mobil juga ada bisa ditambahkan masa pemeliharaan, selain juga masa garansi dan seterusnya. Nah, ini yang juga bagian yang kita. Jadi jasa lainnya bisa ada serah terima pertama, ada serah terima akhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak. Apa dasarnya? Pasal 52 ayat 1. Ini kita lihat tuh apa aja masanya tuh di dalam tahapan masa pelaksanaan dalam masa pelaksanaan kontrak ini kita lihat itu ada mulai dari penunjukan, terbitnya jaminan pelaksanaan, tanda tangan kontrak, serah terima operasi atau serah terima lokasi, kemudian ada SPMK, kemudian ada Commons of Work, itu MC0 yang biasa kita sebutkan, kemudian ada PCM, kemudian PCM ini rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada field engineering, kemudian ini engineering ini pelaksanaan, kemudian bisa saja di perjalanannya ada tambah kurang dan seterusnya, kemudian ada PHO, ada masa pemeliharaan. Yang jelas paling utama adalah masa pelaksanaan kontrak ini mencakup seluruh proses sampai dengan serah terima akhir. Ini yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak. Masa pelaksanaan kontrak. Nah, kemudian ada masa pelaksanaan yang kedua, yaitu masa pelaksanaan pekerjaan. Ini atau masa kontrak dulu ya, masa kontrak. Nah, ini masa kontrak. Masa kontrak itu apa? Nah, kita sering memahaminya masa kontrak ini sama dengan masa pelaksanaan kontrak. Masa kontrak itu ditandai dengan terformalisasinya perikatan ke dalam dokumen resmi, yaitu yang disebut dengan dokumen kontrak. Apa awalnya? Yaitu penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak inilah yang menjadi titik nol dari masa kontrak. Nanti bisa dilihat bisa dilihat di dalam standar dokumennya, khususnya di bagian SSUK, itu yang disebut dengan masa pelaksanaan masa kontrak. Masa kontrak dimulai dari tanda tangan kontrak sampai dengan final handover atau serah terima akhir untuk pengadaan barang atau pengadaan jasa lainnya. Ini disebut dengan masa kontrak. Nah, kita bisa lihat di sini nih, berarti masa kontrak itu mencakup apa? Mencakup dari mulai tanda tangan kontrak, SPMK, PCM, kemudian PHO, kemudian FHO. Ini kalau terkait dengan konstruksi yang memerlukan BAST 2 kali. Kemudian masa yang ketiga itu adalah yang disebut dengan masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang tadi saya bilang. PPK sering hanya mempertimbangkan masa pelaksanaan pekerjaan saja, sehingga ketika kita tanya, ini berapa hari nih pelaksanaan pekerjaannya? 90 hari. PPK tidak pernah mempunyai mindset atau jarang sekali mempunyai mindset bahwa 90 hari itu harus ditambah dengan masa pelaksanaan kontrak, yaitu penambahannya apa? Penambahannya adalah sejak SPPBJ. SPPBJ ke tanda tangan kontrak itu 14 hari. Dari tanda tangan kontrak ke SPMK 14 hari. Jadi ada waktu 28 hari paling maksimal waktu yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak. Nah, kalau misalkan ini tidak diperhitungkan, sementara PPK menganggap ini 90 hari, akhirnya masa pelaksanaan masa SPPBJ 14 hari, masa untuk tanda tangan kontrak itu 14 hari dari SPPBJ, itu tidak diperhitungkan. Nah, akhirnya tanda tangan terbit SPPBJ-nya seperti peristiwa Bandung Bondowoso, kejar tayang,
gitu ya, kemudian selesai dalam 1 hari, kemudian tanda tangan kontraknya selesai 1 hari, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba ada permasalahan, kemudian kalang kabut karena kontraknya sudah ditandatangani, kemudian muncullah perubahan kontrak dan segala macam. Maka dari itu hati-hati juga di dalam inspeksi terkait pemeriksaan kontrak, variasi terhadap kontrak itu adalah salah satu indikator bahwa kontrak itu disusun dengan tidak prudent atau tidak hati-hati. Jadi kalau ada tim pemeriksa kontrak itu menjadi catatan itu nanti, karena semakin banyak perubahan. Kok setelah tanda tangan kontrak belum pelaksanaan pekerjaan saja sudah ada perubahan dan seterusnya. Nah, ini sering sekali kita bahas bersama tanpa ada kondisi unforeseen, itu tiba-tiba ada perubahan. Ini pas setelah kita lihat lapangan ternyata, oh berarti waktu menyusun perencanaan tidak lihat lapangan dong. Kemudian bisa juga penyedianya, wah ini setelah kita lihat lapangan Pak barangnya ternyata mahal. Waktu menawar berarti masalah penawarannya tidak berlaku dong. Ini bagian-bagian yang harus kita perhatikan bersama. Nah, jadi masa pelaksanaan pekerjaan dimulai kapan? Dimulai sejak tanggal mulai kerja di dalam SPMK. Nah, SPMK inilah terdapat tanggal mulai kerjanya. Nah, ini pada saat di titik nol dari masa pelaksanaan pekerjaan yang disebut PPK sering itu, misalkan disebut 90 hari, 90 hari itu titik nolnya, titik satunya, itu adalah di saat tanggal mulai kerja pada SPMK. Di situ mulai argo 90 harinya muncul. Sementara itu kita tidak tahu kapan tanggalnya pada saat proses tender. Maka dari itu ini semua adalah perkiraan-perkiraan. Nah, disediakan waktu 28 hari untuk kita men-spare waktu mempersiapkan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada hal-hal lain juga di SSUK nanti kita baca bahwa pemutusan kontrak itu berarti bisa terjadi di masa pemeliharaan nih. Ini putus kontrak karena masa kontrak dengan masa pelaksanaan kontrak itu mencakup wilayah pemeliharaan. Sehingga meskipun sudah PHO, pekerjaan sudah selesai, dibayar 100%, ada masa pemeliharaan, ada jaminan pemeliharaan, pada saat pemeliharaan ini pun ingat loh, bisa terjadi pemutusan kontrak yang berakibat pada apa? Pada sanksi-sanksi pemutusan kontrak. Sanksi pemutusan kontrak itu adalah blacklist, pencairan jaminan pemeliharaan, denda putus kontrak, gitu ya. Nanti bisa dibaca tuh ada denda putus kontrak. Orang banyak yang terlambat. Ini hal-hal yang nanti bisa kita bahas di dalam kelas-kelas manajemen kontrak. Ya. Kemarin kita sudah pada pasal 5.3. Tadi ada hal yang menjadi catatan buat kita bersama ya di pasal 5 tadi kita tidak menemukan sanksi apabila dilakukan terjadi pelanggaran terhadap larangan pertentangan kepentingan ini. Kita tidak menemukan sanksi secara spesifik di pasal ini, nanti kita akan cari di pasal-pasal yang lain. Saya berharap ini mungkin sebagai penyempurnaan standar dokumen pemilihan nanti di pasal 5.4 nanti disebutkan apabila terjadi ini maka sanksinya seperti ini. Di Perpresnya memang sudah jelas sanksinya, tapi sebaiknya di dalam standar dokumen pemilihan juga tertuang sanksi tersebut. Kemudian pasal 6, kita lanjut ke pasal 6, peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material atau bahan produksi dari dalam negeri. Nah, ini karena ini pengadaan barang, maka pasal ini menjadi relevan ya. Berbeda dengan pengadaan konstruksi, karena di pengadaan konstruksi material bahan itu sudah given dari PPK, bukan ditawar tapi given dari PPK, sehingga di pengadaan konstruksi sekarang tidak lagi kompetisi terkait merek material, merek alat atau segala macam. Ini ya, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan kompleks, ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang standar. Kemudian nanti 2, dan terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah BMP paling rendah 40%, maka produk dari luar negeri impor digugurkan. Nah, ini sekarang sekarang lebih tegas terkait ini. Karena apa? Kalau dulu, kalau misalkan
Ya, ada penawaran yang menggunakan TKDN plus BMP-nya yang lebih yang eh, ini tidak digugurkan dulu tapi diberi referensi preferensi gitu ya. Nah ini sekarang kalau misalkan ada penyedia yang menawarkan barang-barang impor tapi kemudian ada penyedia ada produk yang memiliki TKDN plus BMP yang paling rendah 40%, maka produk yang ditawarkan dari impor itu digugurlah ketentuannya TKDN. Kemudian dalam pelaksanaan pengadaan barang yang terdiri atas bagian atau komponen, ya buat sekaligus juga buat kawan-kawan nanti di menit ke-30 atau menit ke-45 nanti kita akan buka Q&A ya. Dalam pelaksanaan pengadaan terdiri atas bagian komponen dalam negeri yang berasal dari luar negeri, komponen berupa bahan atau peralatan belum diproduksi dalam negeri atau spesifikasi. Intinya A, B, C, D ini adalah pengaruh utamaan produk-produk dalam negeri melalui komponen-komponennya. Maka dari itu untuk pengadaan barang TKDN ini berpengaruh besar. Jadi buat PPK-PPK ketika menyusun spesifikasi, tolong dipastikan, tolong disurvei betul-betul bahwa barang-barang yang dibutuhkan, produk-produk yang dibutuhkan, itu pada saat nanti kebutuhannya memang harus produk luar negeri, pastikan bahwa tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi TKDN. TKDN plus BMP minimal 40%. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan, nanti kita akan PPK selain melanggar Perpres juga melanggar ketentuan-ketentuan terkait TKDN atau produk dalam negeri pada Permendagri, Permendak ya, Peraturan Menteri Perdagangan. Kemudian 6.4, pengadaan barang yang berasal dari luar negeri atau impor dimungkinkan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi atau dihasilkan dalam negeri. Nah, ini juga mobil, ini kebanyakan masih impor kita ya, mobil masih kebanyakan impor, tapi untuk mobil-mobil yang dari luar negeri pun sekarang sudah TKDN plus BMP-nya itu di atas 40%, sehingga bisa dikatakan barang-barang tersebut meskipun tidak diproduksi di dalam negeri, tapi atau barang termasuk barang impor tapi sudah menjadi barang dalam negeri karena TKDN plus BMP-nya di atas 40%. Oke, kemudian ada yang resen buat kawan-kawan yang ingin diskusi nanti seperti tadi saya sebutkan, kita akan buka diskusi di menit ke-30 atau menit ke-45 nanti ya. Mohon bersabar, mohon tetap ditahan raise hand-nya supaya kita bisa nanti bisa berdiskusi. Selanjutnya, atau nih 6.4 selain barang tersebut tidak diproduksi atau volumenya tidak memenuhi kebutuhan. Volumenya tidak memenuhi kebutuhan. Kemarin sempat terjadi pada saya sempat diajak diskusi oleh salah satu bukan PPK sebutannya, project manager terkait alat olahraga. Itu dulu waktu itu sepeda kalau nggak salah. Sepeda dalam kebutuhan olimpiade atau kebutuhan olahraga bersifat internasional. Nah, setelah diidentifikasi produksi dalam negeri sudah ada, tetapi kemampuan produksi dalam waktu yang singkat itu tidak bisa memenuhi kapasitas produksinya tidak dapat memenuhi secara cepat dari kebutuhan. Maka kemudian diambillah kebijaksanaan bahwa pengadaan barang bisa dari barang-barang impor. Ini juga bagiannya. Kemudian 6.5, atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tetapkan penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi jika berhadapan dengan produk-produk di luar negeri sesuai dengan LDP. Nah, ini kita ada lihat nih 6.5 ada di LDP. Nanti bisa kita catat juga. Saya sambil mencatat juga ini. 6.5 ini ada nggak di dalam format LDP standar? 6.5. Nah, ini disebutkan sebagaimana dinilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP. Jadi, Pokja dan PPK wajib mencantumkan nilai preferensinya berapa persen. Ini
di materi berikutnya yaitu ada ya ini barang impor. Jadi kalau misalkan 6.7 barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi. Nah ini sering sekali teman-teman menanyakan dalam proses pengadaan barang itu apakah perlu ada surat dukungan. Jadi di dalam Perpres atau standar dokumen atau Perlem 9 tahun 2018 itu sudah jelas sekali bahwa syarat surat dukungan ini hanya untuk barang-barang yang sifatnya atau yang dibutuhkan itu sifatnya barang-barang impor. Nah, kalau barang-barang impor baru kemudian muncul excuse atau permit untuk mensyaratkan surat dukungan. Nah, ini banyak sekali barang-barang yang sudah jelas bukan barang impor, tapi kemudian dipersyaratkan dalam dokumennya surat dukungan. Ada surat dukungan material, surat dukungan pabrikan, surat dukungan prinsipal, dan segala macam. Jadi, harus dilihat bahwa Perpres 16 hanya membuka peluang untuk surat dukungan terkait dengan barang, yaitu berupa surat dukungan atau letter of intent, LOI, atau surat perjanjian dari pabrikan, atau surat perjanjian dari prinsipal di negara asal. Ini hanya untuk barang-barang impor. Jadi orang yang non-impor tolong jangan ditambah-tambahin dengan surat dukungannya. Tapi bukan berarti PPK tidak boleh meminta surat dukungan. PPK boleh meminta surat dukungan, tetapi karena tidak diatur untuk menjadi syarat pemilihan, silahkan diatur menjadi syarat berkontrak. Artinya apa? Surat dukungan material, surat dukungan terkait dengan supplier dan segala macam itu baru diminta pada saat proses kontraktual. Jadi bukan pada saat proses pemilihan atau tender. Bukan yang dipertandingkan, mudah-mudahan diterima dengan legowo ya. Nah, jadi ini kita bisa pahami bersama nih. Jadi kalau untuk impor, syarat tender itu bertambah yaitu surat dukungan untuk impornya. Kemudian selain itu bisa juga ditambahkan, kenapa saya sebut bisa? Karena di sini disebutkan dan atau. Di sini untuk pengadaan barang. Di sini disebut dan atau. Surat keterangan asal dan atau. Jadi karena dan atau bisa saja surat dukungan ditambah surat keterangan asal, COO ya, kemudian sertifikat produksi. Ketiga-tiganya boleh nggak Pak? Silahkan. Harus diperhatikan, hati-hati kalau ketiga-tiganya jangan sampai menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Artinya mengarah hanya kepada satu penyedia saja. Terjadi monopoli, oligopoli. Jadi perhatikan juga nih, ini dalam kalau tiga-tiganya boleh saja, tapi harus diperhatikan persoalan itu. Kemudian 6.8 ada ketentuan sedikit, persyaratan surat dukungan dan seterusnya dicantumkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, ini pernyataan tegas bahwa untuk barang impor yang wajib adalah apabila disyaratkan surat dukungan, maka wajib dicantumkan di dalam dokumen pemilihan. Antaranya di mana? Itu di dalam bisa di dalam LDP. Nah, ini kita tidak lihat di sini. Ini perintah di dalam LDP ya, kita tidak lihat ini. Kemudian selanjutnya surat dukungan, letter of intent, surat perjanjian disampaikan sebagai lampiran dari dokumen penawaran. Ini berarti message yang tegas bahwa surat dukungan, LOI, surat perjanjian yang tadi di atas di 6.7 itu menjadi lampiran dokumen penawaran. Berarti di dalam dukungan ini wajib menjadi lampiran dari wajib menjadi lampiran dari proses penawaran atau di dalam apendonya. Jadi ada attachment-nya di dalam apendonya. Ini juga pada kawan-kawan penyedia juga harus diperhatikan. Pokja juga harus mengingatkan kepada kawan-kawan penyedia di acara penjelasan bahwa ketika melampirkan file-file tertentu, pastikan hal-hal yang menjamin file-file tersebut bisa tidak memperberat
file penawaran pada saat Apindo sehingga mengganggu saat pengiriman karena ini terkait koneksi, bandwidth dan segala macam. Tapi tidak juga lantas karena saking kecilnya file itu tidak lantas kemudian mengganggu Pokja untuk mengakses file tersebut atau membaca file tersebut sehingga akan mempengaruhi proses penilaian pada saat evaluasi. Nah, ini hal yang perlu dijelaskan di dalam acara penjelasan. Ini sehingga kalau kita memahami ini nanti di acara penjelasan ada checklistnya tuh. Oh, ini barang impor nih. Oh, berarti ini harus dijelaskan nih persoalan ini. Jadi agar terlihat di sini tidak ada tendensi bahwa Pokja sengaja mempersulit persyaratan atau sengaja tidak memberitahukan nanti karena kita sering kadang-kadang saling mencurigai ya masing-masing sehingga seolah-olah Pokja tidak memberikan kesempatan buat kawan-kawan untuk menawar. Ini bagian yang harus dihindari. Nah, selanjutnya juga surat keterangan asal COO dan atau sertifikat diserahkan oleh penyedia kepada pejabat sebelum. Nah, ini juga nih. Jadi ada instruksi-instruksi yang menarik nih di sini ya. Ya, ini juga memperkuat pemahaman kita bahwa ada syarat berkontrak, ada syarat pemilihan. Yang wajib disampaikan pada saat pemilihan adalah pertama instruksinya Pokja 6.8. Pokja ini kriterianya 6.7. Kriterianya adalah barang impor harus dilengkapi dengan surat dukungan dan seterusnya ABC. Ini kriteria. Kemudian tata caranya, surat dukungan, letter of intent dan seterusnya yang A itu wajib oleh Pokja dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Oke. Kemudian 6.9 jelas. Yang disampaikan oleh penyedia pada saat penawaran hanyalah surat dukungan, LOI, atau surat perjanjian. Nah, nih, berarti yang dikirim bersama penawaran cuma ini. Tapi 6.10 kriterianya ada di sini untuk sertifikat of origin atau sertifikat produksi. B dan C tidak dilampirkan pada saat penawaran, tidak dievaluasi pada saat evaluasi penawaran, tapi hanya disampaikan oleh penyedia kepada pejabat penandatangan kontrak sebelum serah terima. Berarti ini 6.10 adalah instruksi kepada PPK bahwa sertifikat of origin, sertifikat produksi, poin 6.7B dan C itu hanya dievaluasi, disampaikan oleh penyedia pada saat sebelum serah terima pekerjaan. Jadi kalau ada yang menggugurkan karena tidak ada sertifikat of origin, maka bisa dilawan dengan pasal 6.10 ini. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa jadi bahan buat kita ya. Ini memperkuat lagi apa yang kita sampaikan di pembahasan terdahulu bahwa ada syarat pemilihan, ada syarat berkontrak. Ini bisa menjadi diskusi menarik nih buat kita. Kemudian pasal 7, ini kita sampai pasal 7 saja dulu ya, nanti saya sambil buka Q&A-nya karena ada beberapa Q&A. Setiap peserta baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota hanya boleh menyampaikan satu penawaran saja. Ini artinya setiap peserta tidak boleh menyampaikan dua penawaran sekaligus. Artinya ini sebenarnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, tapi tetap harus ada tertuang di dalam dokumen pemilihan untuk menjelaskan bahwa karena di aplikasi itu sudah seperti itu. Jadi satu akun hanya boleh menyampaikan satu penawaran saja, tidak boleh menyampaikan dua penawaran. Kecuali penawaran berulang ya untuk reverse option. Oke, baik. Kita karena ini sudah menit 38, tadi ada sedikit gangguan juga. Saya baca Q&A dari Pak Teddy Parluhutan. Oke, saya jawab secara live saja.
Siang Pak Ramli, izin bertanya, saya pernah ikut seminar online PBJ dalam keadaan darurat masa corona ini. Disebutkan pihak yang terlibat dalam keadaan darurat hanya ada 3 pihak, yaitu Menteri Kepala Daerah, PA. Apakah seperti itu Pak? Lalu bagaimana penjelasan? Oke ya. Ya, baik. Meskipun ini bukan kelas untuk pengadaan darurat, saya akan coba jawab sedikit ya. Jadi, dalam proses pengadaan darurat, memang yang berperan penting itu hanya PA dan PPK sesuai dengan SE 3 tahun 2020 LKPP, kemudian Perlem 13 tahun 2018. Bahwa tidak ada keterlibatan Pokja, tidak ada keterlibatan pejabat pengadaan untuk pengadaan dalam keadaan daruratnya. Tapi kalau untuk pengadaan biasa dalam kondisi darurat itu tetap ada proses yang seperti biasa. Jadi harus dibedakan. Nanti bisa Pak Teddy bisa akses di YouTube saya sudah jelaskan apa perbedaannya antara pengadaan standar dan pengadaan khusus. Nah, jadi memang seperti itu. Ini bisa dilihat di YouTube saya Pak ya, Pak Teddy ya. Kemudian ini ini ada Pak Ketut Dirgahayu. Saya akan jawab secara live juga. Jika di dokumen pemilihan untuk segmentasi mengacu Perpres 16 untuk paket kecil 2,5 miliar, misalnya ada paket konstruksi nilai 1,2 untuk kapil, apakah persyaratan SBU-nya sampai subklasifikasi, ada pendapat yang bilang gitu, atau tetap sampai klasifikasi sesuai Permen PU 7 2019. CP tetap mengacu Permen hanya sebagian segmentasi dirubah. Jadi gini, ini mungkin berkaitan dengan gugatan atau putusan MA ya, berkaitan dengan MA. Jadi bukan berarti bahwa kemudian tetap menggunakan 2,5 miliar itu tidak mengacu ke Perpres, tidak mengacu ke Permen. Permen tidak pernah melarang paket sampai dengan 2,5 paket di atas 2,5 miliar ditetapkan menengah itu nggak ada ngelarang, tidak ada larangan. Yang dibuka adalah dibolehkannya di atas 2,5 miliar ditetapkan sebagai kecil. Jadi tidak ada larangan 2,5 miliar ke atas itu ditetapkan menengah, tidak ada larangan. Nah, jadi karena tidak ada larangan, maka apabila ada PPK yang menetapkan atau PA yang menetapkan bahwa paket 1,2 miliar, paket 3 miliar itu sebagai menengah misalnya, itu nggak masalah juga. Apalagi paket 1,2 miliar ditetapkan sebagai paket kecil, masih sesuai dengan Permen PU 7 tahun 2019. Justru amanatnya jelas di dalam Perlem, bahwa syarat kualifikasi itu diserahkan untuk konstruksi diserahkan kepada Kementerian Teknis. Kementerian Teknis itu siapa? Sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, itu jelas sekali ya, PP 29 kalau tidak salah, itu jelas sekali tetap disebutkan bahwa Kementerian Teknis itu adalah Kementerian PU. Maka jika mengacu ke Perpres 16, untuk konstruksi tetap mengacu kepada Kementerian PU. Kualifikasinya menetapkan 1,2 miliar kecil, menetapkan 3 miliar menengah, atau menetapkan 3 miliar kecil, itu tetap mengacu kepada Permen PU 7. Jadi karena tetap mengacu kepada Permen PU 7, tidak ada aturan lain yang mengatur konstruksi karena Perpres sendiri secara lex spesialis bilang, lex spesialis untuk konstruksi kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Teknis, yaitu Kementerian PU, maka tata caranya juga harus mengacu kepada tata caranya Kementerian PU. Apa itu tata caranya? Jika 1,2 miliar itu ditetapkan sebagai kecil, maka tetap mengacu kepada ketentuan Sulaiman, saya jadi apakah boleh Polri mengurus serta karena dianggap metode pelaksanaan dianggap tidak sesuai dengan keinginan. Nah, nggak boleh ya, tidak sesuai dengan keinginan. Kan kita pengadaan itu harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Jadi
harus diperhatikan buat kawan-kawan. Pokja itu terkait dengan metode pelaksanaan sudah jelas tata caranya, bahwa untuk mengevaluasi tata cara pelaksanaan itu menggunakan dasar-dasar yang ada di dalam dokumen. Itu apa? Metode pelaksanaan itu dinilai dengan tata cara pertama, bandingkan antara metodologi pelaksanaan PPK yang ada di dalam dokumen pemilihan dengan dokumen metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh penyedia. Jika sama karena copy paste nggak masalah, copy paste tidak masalah. Jika berbeda maka dilihat dulu, berbeda tidak mesti salah, dilihat dulu. Dibandingkan, membandingkan itu hanya untuk menyimpulkan apakah ini berbeda atau tidak. Nah, setelah dibandingkan, simpulannya metodologi pelaksanaannya berbeda atau sama? Berbeda. Yang berbedanya di mana? Dicek itu checklist berbedanya di mana. Jadi metodologi pelaksanaan PPK harus diupload di dalam dokumen pemilihan sebagai bagian dari spesifikasi, ada di bab 12 atau bab 14 saya lupa ini ya. Kemudian metodologi pelaksanaan penyedia juga dimasukkan ke dalam dokumen Apendo. Kemudian diperbandingkan duanya, diambil kesimpulan. Sama Pak? Oke, sama. Beda Pak? Oke, beda. Kalau misalkan sama, maka sama atau berbeda simpulannya tetap ini. Kalau misalkan sudah ditetapkan perbedaan atau sama, maka kita masuk ke tahap berikutnya. Lihat alat yang ditawarkan atau dimiliki oleh penyedia. Maaf, ada gangguan sedikit. Lihat peralatan yang ditawarkan oleh penyedia. Misalkan PPK menyusun metodologi pelaksanaan berdasarkan 2 dump truck dengan kapasitas tonase 40 ton misalkan. Gitu ya, 4 ton ya, 4 ton. Gitu ya, misalkan 4 ton gitu ya. 40 ton ya. 4 ton. Kemudian susunan metodologi, ternyata metodologi penyedia yang disampaikan sama nih. Nah, berarti asumsinya penyedia juga mengerahkan alat juga dump truck dengan 4 ton. Jadi 2 dump truck 4 ton. Ternyata penyedia di dalam penawarannya itu menyampaikan alat kapasitasnya 8 ton. Hanya 1 unit. Nah, maka kemudian jika penyedia copy paste dengan metodologi pelaksanaan dari PPK, sementara dia punya 1 alat, berarti metodologi yang dia sampaikan tidak sesuai dengan alat yang dia tawarkan. Kapasitasnya sama, tapi dari sisi metodologinya menggunakan metodologinya PPK. Karena patut diketahui juga bisa juga terjadi bahwa kenapa PPK mengambil 4 ton 2 itu karena daya rentang jalan atau kemampuan jalannya tonasenya tidak boleh lebih dari 4 ton misalkan. Maka diambillah kebijakan 2 dump truck 4 ton 4 ton. Nah, ini kemudian meskipun sama copy paste dari PPK, dari spesifikasi atau metodologi pelaksanaan dokumen pemilihan, tapi belum tentu juga penyedia dapat diluluskan. Harus dilihat dari itu. Maka nanti tolong ditulis ketika ini terjadi, tulis secara lengkap bahwa penyedia gugur pada metodologi pelaksanaan pekerjaan, yaitu menawarkan peralatan 1 dump truck 8 ton, sementara dalam metodologi menggunakan asumsi peralatan 4 ton 2 unit dump truck. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menggugurkan. Tapi kalau misalkan nggak sama Pak metodologinya, mereka menggunakan dump truck 1 unit 8 ton, sementara PPK menggunakan 2 unit menyusun metodologi pelaksanaan dengan peralatan 2 unit 4 ton 4 ton. Maka meskipun berbeda ini belum tentu bisa digugurkan. Karena apa? Kalau memang betul daya tahan tanahnya, jalannya, segala macam tertuang jelas bahwa daya tahan tanahnya dan metodologi pelaksanaan itu hanya 4 ton saja, maka
alat yang ditawarkan penyedia ini sudah melebihi kapasitas dari yang bisa ditampung oleh jalan. Dan ini gugurnya bisa saja di peralatan karena kapasitasnya ternyata tidak sesuai dengan daya tampung jalan. Ini teknis sekali ya. Nah, jadi ini contoh saja seperti yang contohkan. Jadi ya, jangan dengan keinginan, harus dengan perbandingan yang jelas antara metodologi pelaksanaan yang diupload PPK di dalam dokumen pemilihan dengan yang diupload oleh penyedia di dalam dokumen Apendo. Diperbandingkan, disimpulkan sama dan bedanya, setelah itu diperiksa kesesuaiannya dengan peralatan dan personil yang ditawarkan oleh penyedia. Demikian ya Pak Sulaiman, mudah-mudahan bisa dengan jelas. Oke. Ya, baik, kepada kawan-kawan lain yang juga ingin berdiskusi, silahkan raise hand atau sampaikan di menu Q&A. Waktu kita masih tersisa sekitar 15 menit karena tadi ada gangguan 5 menit. Kita lanjut lagi kepada pembahasan dokumen pemilihan. Jadi kita bisa lanjut ke pasal bagian B, masih di bab 3, bagian B dokumen pemilihan, di pasal 8, isi dokumen pemilihan. Nah, ini juga harus kembali saya disiplinkan pemahamannya. Isi dokumen pemilihan ini berarti instruksi kepada siapa? Instruksi kepada Pokja. Belum masuk instruksi kepada peserta pemilihan. Jadi ini menginstruksi kepada Pokja. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumen pemilihan misalkan? Dokumen pemilihan terdiri dari dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Dokumen tender itu terdiri dari satu umum. Nah, ini tadi dokumen tender itu kan tadi ada di bagian umum, itu bab 1. Jadi bab 1 itu dijelaskan di dalam dokumen pemilihan ini. Bab 1 ini adalah bagian dari dokumen pemilihan. Nah, jadi ini jangan sampai lepas nih, harus kongruen dan terikat satu dengan lainnya. Kemudian pengumuman, ini ada di bab 2. Instruksi kepada peserta ada di bab 3. Lembar data pemilihan, ini juga bagian dari dokumen pemilihan. Lembar kriteria evaluasi juga bagian dari dokumen pemilihan. Kemudian rancangan kontrak, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, dokumen lain merupakan bagian dari kontrak, ini juga merupakan bagian dari dokumen pemilihan. Ada daftar kuantitas, spesifikasi teknis dan atau gambar, kemudian bentuk dokumen penawaran tender 1 file, dokumen penawaran administrasi, file untuk yang 2 file atau 2 tahap. Nah, ini bagian-bagian. Nah, kalau kita lihat di sini, rancangan kontrak adalah bagian dari dokumen pemilihan. Ada juga kemarin yang membahas, kalau bagian dari dokumen pemilihan berarti ini syarat pemilihan dong Pak, gitu ya. Jadi ya, seperti di awal saya jelaskan kemarin, waktu saya membahas, nanti mungkin bisa kita buka lagi ya, kita buka lagi slide saya. Ini di bagian, nah ini memang seperti yang saya bahas kemarin di awal di bagian 2 kalau salah, bagian 2 atau bagian 1. Ini yang agak membingungkan, Bang. Dokumen pemilihan, kemudian ada bagian pemilihan. Nah, ini harus mestinya di dalam nomenklatur di klausula SDP-nya bisa kita disiplinkan, nanti kita bisa sepakati apa kira-kira untuk menyebutkan apa yang disebut dengan dokumen pemilihan, apa yang disebut dengan pemilihan dan kualifikasi. Apakah kualifikasi ini kita sebut dokumen juga atau bagian dokumen kualifikasi, bagian dokumen pemilihan. Itu kayaknya lebih runtut dan lebih logis aturannya. Jadi kita bisa lihat. Jadi perdebatan tadi berarti SSUK, SSKK misalkan itu adalah bagian dari syarat pemilihan, itu tidak juga ya. Jadi tidak seperti itu pemahamannya, harus dipilah juga bahwa ini hanya menjelaskan bahwa keseluruhan yang ada di sini adalah bagian dari dokumen pemilihan. Ada bagian sub-bagian
dokumen pemilihan, ada subbagian dokumen subbagian pemilihan dan subbagian kualifikasi. Ini judulnya, isi dokumen pemilihan. Dalam dokumen pemilihan terdiri atas dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Sementara di dalamnya ada rancangan kontak. Nah, ini juga mind map-nya memang harus perlu dipikirkan, dirancang kembali supaya pemahamannya, logiknya bisa masuk untuk apalagi kalau nanti kita masukkan ke dalam aplikasi ya. Agak. Nah, ini bentuk dokumen lain, SPPBJ, surat perintah pengiriman, perjanjian kemitraan, jaminan. Ini masuk dalam dokumen lain. Kemudian, nah ini yang menurut saya agak terbalik menurut saya nih ya. Harusnya yang H ini masuknya di bawah lembar di huruf F nih semestinya. Menurut saya seperti itu. Karena ini sifatnya kajian, jadi kita juga tawarkan. Kenapa? Karena supaya runtut nih. Jadi dari mulai umum, pengumuman, instruksi IKP, LDP, LDP, LDK gitu ya. Ini nanti akan masuk di bagian syarat pemilihan di sini. Jadi dari bawahnya itu adalah syarat berkontrak. Jadi bentuk yang H ini mestinya jadi F nih. Oh, ini ada pertanyaan lagi, saya coba tanggapi Q&A. Oke, masih dari ini masih dari Pak Sulaiman. Mas Samsul, saya jawab live saja. Samsul, pada pekerjaan pengadaan ATK, ada penyedia yang memasukkan dokumen penawaran berasal dari 3 lokasi berbeda. Penawar pertama berasal dari luar kota yang jarak tempuh 1 jam perjalanan, dan peserta kedua dari daerah yang jauh di Sulawesi, dan peserta ketiga berasal dari lokal. Pertanyaannya, Pokmil menggunakan peserta kedua karena dianggap terlalu jauh dari lokasi pesertanya. Nah, jika diloloskan menjadi pemenang, dianggap akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan karena barangnya dikhawatirkan akan terlambat sampai di tempat tujuan. Nah, mohon bantuan penjelasan. Jadi ini tolong ya juga kepada kawan-kawan, kepada Pokja. Pokja itu sekarang adalah hanya petugas pemilihan saja. Bukan petugas yang menjamin bahwa pekerjaan ini selesai. Yang menjamin pekerjaan ini selesai adalah PPK dan penyedia. Kemudian mereka berkontrak dan berjanji. Jadi yang dievaluasi oleh Pokja adalah hanya syarat-syarat pemilihan dalam lingkup pemilihannya saja. Tata cara penyedia menyampaikan atau melaksanakan pekerjaan ini tidak termaktub di dalam pengadaan, khususnya pengadaan barang. Jadi jika Pokja menggugurkan karena lokasi ini, maka saya terus terang bersedia untuk mendampingi penyedianya untuk melakukan sanggah dan keberatan. Karena apa? Ini pasti di dalam dokumen pemilihannya tidak tertuang tata cara seperti itu. Karena kalaupun tertuang, syarat tersebut sangat berisiko atau berpotensi menghalangi persaingan yang sehat. Tidak ada satu regulasi pun di Indonesia saat ini yang membatasi penyedia itu berdasarkan lokasi. Apalagi di era proses SPSE atau pengadaan secara elektronik ini. Jadi mohon kepada Pokja yang berpemahaman seperti itu, tolong diluruskan. Pokja tidak bertanggung jawab terhadap bagaimana metode pelaksanaan, khususnya untuk pengadaan barang, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Biarlah nanti PPK yang menilai kemampuan penyedia ini dalam pelaksanaan kontrak. Pokja hanya menilai penyedia yang sesuai dengan persyaratan. Demikian ya. Mudah-mudahan ini perlu saya tegaskan sekali lagi. Tolong jangan menambah-nambah persyaratan di luar persyaratan yang sudah ada di dalam dokumen pemilihan.
Karena penambahan persyaratan ini berat hukumnya, ini termasuk dalam post bidding. Post bidding itu artinya apa? Menambah-nambah persyaratan, termasuk persyaratan yang tadi lokasi, terkait dengan lokasi. Kalaupun itu ada di dalam dokumen pemilihan, maka persyaratan lokasi ini cenderung berpotensi melanggar persaingan yang sehat karena tidak ada satupun regulasi yang mengharuskan, kecuali untuk Papua ya, kecuali untuk Papua itu ada bahwa harus orang asli Papua dan sebagainya. Tapi untuk yang non Papua tidak mengacu ke Perpres 17 tidak ada regulasi yang membatasi lokasi dan seterusnya. Mungkin itu ya Pak Sulaiman ya yang bisa saya tegaskan, mudah-mudahan ini bisa dipahami secara bersama. Nah, ini Pak Haji Aris Daud, ini pertanyaan pertama. Oh, ini cuman ini. Oke. Ya, tentang Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikumnya belakang. Minta dijelaskan tentang hubungan antara KBLI, nah, KBLI dengan KBKI dalam syarat dokumen pada lembar dokumen pemilihan. Oke, baik, ini saya akan jawab secara live saja. Saya ingat kalau tidak salah di kualifikasi ada dituangkan di sini di dalam standar dokumen. Nah, di visi coba ya. Nah, ini langsung saja ke sini. Nah, ini di LDK nih. Jadi biar bisa saya jelaskan. Ya, baik nih. Baik Pak Haji ya. Oke. Seperti kita lihat di sini, apa kaitannya antara KBLI dengan KBKI? Nah, ini contoh pengadaan bulldozer. Itu KBKI-nya 442-10001. Nah, yang disebut dengan divisi itu adalah pada angka depan, 44. Jadi, ini divisi. Divisi terkait komoditas. Kemudian, yang disebut grup adalah angka ketiga. Angka ketiga. Jadi, 44. Ini juga terkait dengan pengadaan bulldozer ini. Ini 4421 001 ini 4444 adalah divisinya, 444 adalah grupnya. Divisinya mesin untuk keperluan khusus. Kemudian untuk yang grupnya ini mesin untuk pertambangan, penggalian, konstruksi. Pengadaannya pengadaan bulldozer. Maka kalau kita lihat di sini, pengalaman-pengalaman terkait pengadaan mesin untuk keperluan khusus dan mesin untuk pertambangan, baik itu yang bulldozer, eskavator, kemudian terkait lagi dengan bulldozer, eskavator, apalagi pertambangan, dump truck dan segala macam. Ini masuk di dalam pengalaman yang memenuhi syarat divisi dan grup. Kemudian KBLI-nya apa? Kalau kita lihat KBLI-nya banyak ya. KBLI kita cek KBLI ya. KBLI ini. Oke, nanti bisa dilihat di KBLI ya Pak Haji ya. Jadi kalau kita lihat di KBLI-nya yang memenuhi syarat komoditas itu ada KBLI, KLBI ya, kayak klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini ada yang 25200 industri senjata dan amunisi. Ini juga bagian dari ini alat peledak ya. Alat berat mana alat berat? Nih 49432 KLBI-nya atau KBLI-nya. Ini angkutan bermotor khusus untuk barang khusus. Ini KBLI-nya ada satu. Kemudian ada lagi 502221. Ini angkutan sungai dan danau untuk barang umum atau hewan. Ini juga tentang alat berat. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kita lihat di dalam contoh tadi, kita lihat di dalam contoh, nah ini
Nah, kita lihat di dalam contoh ini, maka pengadaan bulldozer yang masuk dalam komoditas mesin untuk keperluan khusus, yang KBLI untuk apa tadi, KBLI untuk angkutan bermotor untuk barang khusus masuk 49432. Tapi kita kan tadi maunya bulldozer. Nah, kalau bulldozer masuk nggak di 49432? Tidak masuk, gitu ya, tidak masuk. Tapi untuk KBKI-nya masuk, berarti pengalaman untuk angkutan bermotor untuk barang khusus 49432 itu dapat dijadikan dasar menilai pengalaman terkait persyaratan yang kemudian disebut dengan persyaratan pengadaan KBKI ini, komoditas mesin untuk keperluan khusus. Jadi dapat saya sederhanakan seperti ini. Satu KBKI itu bisa dilayani oleh beberapa lapangan usaha. Ada 5 lapangan usaha misalkan. Satu KBKI, mana-mana. Satu KBKI ada 5 KBLI. Maka pengalaman di 5 KBLI ini adalah pengalaman yang termasuk di dalam pengalaman komoditas ini. Ini bisa masuk sebagai persyaratan pengalaman. Tapi kita kan hanya mempersyaratkan satu KBLI ini. Maka untuk penilaian KBLI-nya hanya cukup satu KBLI saja. Tapi untuk pengalamannya, menilai pengalaman, kesesuaian pengalamannya bisa berasal dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ini mungkin ya bisa, mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya Pak Haji ya. Nah, jadi kemarin juga sudah saya jelaskan ininya, logikanya. Jadi satu komoditas bisa dijual, bisa disediakan oleh industri, bisa disediakan oleh pedagang, kemudian bisa disediakan oleh pedagang apa saja. Jadi satu KBKI bisa terdiri dari bermacam-macam KBLI. Jadi untuk menilai pengalaman, tolong jangan cuma lihat KBLI-nya. Kita mempersan KBLI-nya terkait bulldozer misalkan. Tapi kemudian pengalamannya apakah harus bulldozer? Enggak juga. Bisa saja pengalamannya dari KBLI-KBLI yang lain yang terkait dengan komoditas yang kita adakan. Ini sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Mudah-mudahan ya. Nanti juga akan saya coba bikinkan. Dan ini lagi asik-asiknya bikin animasi nih. Mudah-mudahan saya bisa animasikan di sela waktu-waktu saya. Demikian ya Pak Haji ya. Kemudian ada Mbak Yanti Manalu. Menyambung pertanyaan dari Pak Mutrais, bagaimana cara membuktikan bahwa kontrak pengalaman yang dikirimkan oleh penyedia sama dengan KBLI dan KBKI yang dipersyaratkan? Jadi untuk menilai kontrak pengalamannya, nanti kita lihat di kontraknya, di dokumen kontraknya, itu pengadaannya terkait dengan komoditas apa saja. Misalkan tadi dia menyampaikan kita pengadaan bulldozer, dia menyampaikan pengadaan ekskavator misalkan. Nah ini sudah masuk di dalam KBKI yang sama mestinya. Nah, tapi ini Pak bukan pembelian atau pengadaan barang ekskavator, tapi penyediaan sewa ekskavator misalnya. Nah kita bisa lihat sewa ekskavator itu kan dalam komoditas yang sama. Dalam komoditas yang bisa saja pengalaman sewa itu menjadi pengalaman yang bisa dinilai. Seperti itu. Jadi lihat kontraknya, lihat berita acara serah terimanya. Apakah masuk? Nah, memang kita harus pegang KBKI ini untuk menilai pengalaman. Jangan pegang KBLI yang punya kita aja, tapi lihat KBKI-nya. Sesuai nggak dengan KBKI-nya untuk menilai pengalaman. Tapi kalau untuk menilai izin usahanya, itu bisa kita lihat di KBLI-nya. Jadi bedakan antara izin usaha dengan pengalaman. Pengalaman dinilai dari KBKI, izin usaha dinilai dari KBLI. Pak Alfian Bang Abua mau bertanya apabila ada ini saya jawab live saja ya. Mau bertanya apabila ada perubahan dokumen tender, HP spek teknis dan lain-lain pada saat unwizing,
apakah tender bisa dilanjutkan atau sebaiknya dibatalkan terlebih dulu kemudian tayang baru? Tergantung ya, tergantung perubahannya itu ya. Kalau kita melihat di saat unwizing, menurut saya bisa saja dilakukan perubahan dokumen tender saja. Karena perubahan dokumen tender atau addendum dokumen tender dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan adalah saya tidak tahu sampai sekarang ya, sampai sekarang saya tidak pernah mencoba apakah ada menu unwizing ulang. Kalau mau gitu ya, kalau tidak ada menu unwizing ulang, dimundurkan saja atau waktu unwizing dibuka kembali, diperpanjang waktu pemasukan penawarannya ditambah dengan memperpanjang masa unwizing. Jadi unwizingnya 2 kali, sehingga kita bisa unwizing ulang. Apabila memungkinkan ya, saya nggak tahu di aplikasinya apakah mungkin seperti itu. Nah, apabila mungkin seperti itu, tinggal diubah saja. Dokumennya di addendum, dijelaskan ulang, kemudian diberi masa masukan penawaran yang mencukupi untuk penyedia merespon perubahan tersebut. Demikian ya Pak Alfian. Ya, baik. Buat kawan-kawan sekalian, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Ini ada sekitar yang aktif. Di sini ada partisipan, ada 16 yang aktif hari ini. Dari yang mendaftar 79 ya. Jadi kalau misalkan ada lagi, silahkan disampaikan. Waktu kita tadi ada sekitar 5 menitan ya terganggu karena saya lost contact, lost koneksi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian kajian kita hari ini. Mohon doanya, mohon dukungannya agar kajian ini bisa berjalan terus, bisa kita laksanakan dan rutin. Saya juga berharap ini kalau kondisi pandemi ini juga sudah berlalu, kelas-kelas rutin atau kelas kajian ini tetap akan bisa kita jalankan dan seperti biasa juga tetap gratis. Ya agak gratis juga di tempat Bapak Ibu sekalian, pasti bayar koneksi dan segala macam, tapi dalam paling tidak kita bisa berbagi bersama, bisa berdiskusi bersama, kemudian syukur-syukur bisa memasukkan perbaikan bersama. Demikian, jika tidak ada yang perlu kita bahas lagi, oke ada satu lagi. Ya, Pak Sulaiman juga masih ya. Saya ingin bertanya, jika pekerjaan dimulai sejak bulan Februari dan sudah berjalan sampai saat sebelum Corona, masa pelaksanaan pekerjaan 5 bulan dan bulan Maret terjadi wabah Corona, sehingga pekerjaan menjadi terganggu karena terjadi pembatasan sosial, larangan berkumpul dan menjaga jarak, sehingga pekerjaan menjadi sedikit terlambat. Apa yang harus dilakukan oleh PPK dan penyedia? Lakukanlah renegosiasi terkait dengan perpanjangan masa pelaksanaan. Jadi penyedia berhak mendapatkan kompensasi atas kondisi yang terjadi. Jadi kompensasinya berupa perpanjangan masa pelaksanaan, bisa juga kompensasi lainnya seperti misalkan di pekerjaan konstruksi, kalau tidak salah itu ada Inmen, Instruksi Menteri PU terkait tentang protokol COVID untuk konstruksi. Nah itu nanti akan ada penambahan biaya tuh, ada penambahan biaya. Nah biaya juga tetap mengacu kepada bahwa nilai kontrak tidak boleh bertambah totalnya melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Berarti di dalam Inmen itu juga terbuka peluang untuk menambah nilai kontrak. Jadi apa yang bisa dilakukan? Lakukanlah proses renegosiasi, proses penyesuaian ulang untuk kemudian pekerjaan ini bisa diselesaikan. Kalau tadi rencananya 5 bulan, bahkan kalau misalkan nanti perpanjangan ini melewati tahun anggaran, ini dimungkinkan artinya apa? Tetap nanti dalam proses penganggaran ke depan itu tetap dipertimbangkan untuk bisa disediakan anggaran lanjutannya. Jadi menjadi kontrak multi-year nanti. Ya. Ini ada Mbak Yandi Manal lagi. Bagi kementerian yang tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan COVID untuk pengadaan obat dan akses bagi pegawai, apakah bisa menggunakan penunjukan langsung, Mbak? Ya, jadi untuk ya kita harus bedakan dulu nih supaya saya dudukin masalah dulu.
Untuk penanggulangan COVID itu bukan penunjukan langsung, tapi adalah pesan langsung kepada penyedia, kemudian ini jadi tidak ada proses penyusunan HPS dan segala macam. Nah, kalau untuk yang tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan COVID, misalnya tadi pengadaan obat dan alkes sebagai pegawai untuk stamina dan segala macam, ini tetap dilakukan dengan proses pengadaan yang standar. Pengadaan yang standar ini apa? Pengadaan standar ini dari mulai purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Maka prosesnya mulai dari penyusunan HPS dan segala macam. Jadi apakah boleh dilakukan dengan penunjukan langsung? Jika memang keadaannya memaksa hanya bisa disediakan oleh satu penyedia saja, maka silahkan lakukan penunjukan langsung dengan persetujuan dari pengguna anggaran. Tapi jika jumlah penyedianya banyak, barangnya masih bisa didapatkan dengan mudah, maka silahkan lakukan proses tender. Atau kalau ada di e-purchasing, gunakan e-purchasing. Kalau tidak ada juga lakukan dengan proses tender cepat. Nah, ini karena ini berkaitan dengan obat dan alkes, silahkan lakukan tender cepat melalui penyedia sikap. Ini jauh lebih efektif. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau dilakukan penunjukan langsung boleh nggak? Boleh, tapi ini mindset penunjukan langsung dalam keadaan standar. Berarti dimulai dari penyusunan HPS, rancangan kontrak oleh PPK, kemudian mengundang, negosiasi dan seterusnya. Dilakukan oleh Pokja atau pejabat pengadaan kewenangan di bawah 200. Demikian Mbak Yanti ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di edisi yang akan datang. Saya merencanakan kelas ini akan kita adakan setiap Selasa dan Rabu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, jam 11 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 12 waktu Indonesia bagian Timur, sehingga kita berakhir tepat pada saat azan zuhur di tempat saya gitu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kesediaannya untuk berhadir. Mudah-mudahan akan terus kita bisa berkumpul bersama dan pesertanya bisa semakin bertambah. Silahkan diinformasikan kepada kawan-kawan yang lain. Kajian ini terbuka, bersifat terbuka bagi siapapun, bagi penyedia, bagi pelaku usaha, atau bagi pelaksana pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.